Pagi ini saya menyampaikan sebuah tema berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup saya dan juga orang-orang yang ada di sekeliling saya. Bahwa terkadang, bahkan seringkali, bahkan kebanyakan, dan biasanya justru di dalam masalah itulah kita menemukan Tuhan. Ya, temukan Tuhan di dalam masalah atau bertemu Tuhan di dalam masalah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, hidup ini sebuah perjalanan, ya. Dan perjalanan selama kita ada di muka bumi ini, semua yang lahir dari Adam, ya, maka kita semua pastinya akan mewarisi masalah. Ya. Salah satu warisan Adam itu adalah masalah. Karena apa? Karena yang menyebabkan masalah itu datang itu adalah dosa. Ya. Dan ketika Adam jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya, Alkitab berkata, dalam dosa kita dikandung ibu kita dan dalam kesalahan kita diperanakan. Ya, artinya kita sudah lahir tuh automatically kita sudah ada dalam masalah, dalam dosa. Itu penyebab masalah itu sendiri, Bapak Ibu. Dan akhirnya masalah itu merupakan salah satu tanda kehidupan. Seperti kita bernapas, demikianlah masalah akan selalu ada selama kita ada di muka bumi. Ya, Bapak Ibu. Dan yang penting adalah kita sadar bahwa masalah itu nggak pernah kekal kok. Amin. Tulis di kolom komentar, katakan buat diri sendiri, yakinkan, motivasikan diri sendiri bahwa masalahku tuh nggak kekal. Amin. Yang kekal itu adalah Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan yang kekal itu, saya pasti bisa untuk mengatasi semua masalah saya. Amin ya Bapak Ibu ya. Karena ternyata tujuan daripada masalah itu ada Bapak Ibu ya. Alkitab mencatat banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang bertemu Tuhan justru di dalam masalah. Ya, Saul ketika dia mencari membunuh orang-orang percaya, dia menjadi orang yang sangat nakal, yang sangat jahat pada masa itu ya. Dia membunuh semua pengikut-pengikut Tuhan. Ya, dan justru ketika di pintu Damsyik dia buta, justru Tuhan izinkan itu menjadi masalah. Disitulah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, Abram di masa usia lanjutnya dia nggak bisa punya anak. Disitulah dia akhirnya disebut Bapa segala orang beriman. Tuhan menuntut untuk mempersembahkan Ishak. Itu sebuah masalah karena warisan Abraham diminta Tuhan. Tapi justru ketika dia bisa melewati itu, dia menjadi Bapa segala orang beriman. Dan janjinya sampai hari ini datang bagi saudara dan saya. Semua tokoh-tokoh dalam Alkitab. Daniel ada dalam gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego teruji melalui dapur api. Murid-murid melalui berbagai proses penganiayaan. Dan saudara dan saya yang ada di zaman now, kita juga akan mengalami masalah. Filipi 1 ayat 29 berkata, kepada kita dikaruniakan bukan cuma untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi dia. Jadi penderitaan adalah bagian dari kehidupan kekristenan. Haleluya. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu bahwa justru di dalam masalah kita akan bertemu Tuhan. Ayub mengalami begitu banyak proses penderitaan dalam hidupnya yang rasanya belum ada orang menderita Ayub. Tapi justru dia berkata begini, dulu dari kata orang aku mengenal engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari say thank you to masalah. Say thank you to problem. Ya, katakan saya bersyukur untuk masalah. Karena lewat masalah ini saya akan mengenal Tuhan. Kapan kita lihat Tuhan sebagai Jehovah Rafa? Waktu kita sakit dan kita sembuh. Kapan kita lihat sebagai Jehovah Jireh? Tuhan yang menyediakan mencukupi ketika kita ada dalam kekurangan. Amin. Jadi disitulah kita akan mengenal Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal. Segala hal itu kan berbicara juga tentang masalah, ya kan? Tapi untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu ada di dalam Roma 8 ayat 28. Ternyata Bapak Ibu, saya menyelidiki bahwa masalah itu ada tujuan. Dan apa tujuan daripada masalah? Tujuan daripada masalah itu tadi yang saya sudah banyak menyampaikan, untuk kita lebih mengenal Tuhan. Muka dengan muka, ya. Dan kadang-kadang kita sibuk dengan berbagai rutinitas, ya, dan kita lupa Tuhan, bisa jadi. Atau kita sibuk dengan berbagai kesenangan-kesenangan dan kita lupa Tuhan. Dengan masalah,
kita justru cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, coba saudara cek and recheck. Kapan kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan ketika kita ada dalam masalah, bukan? Kalau hidup kita baik-baik saja, rasanya kadang kita lupa Tuhan. Ya. Kemudian masalah itu tujuannya adalah untuk ternyata sebagai sparring partner untuk rohani kita. Masalah membuat rohani kita semakin bertumbuh. Masalah membuat kita latih iman kita untuk belajar percaya. Ya. Ketika kita dalam masalah-masalah, itulah saatnya kita belajar percaya. Dan kita butuh iman. Karena ternyata tanpa iman, kita tidak bisa melihat Tuhan. Tanpa iman, kita tidak bisa ada bersama dengan Tuhan. Jadi bersyukur dengan masalah, iman saudara dan saya bisa bertumbuh. Amin, haleluya. Dan masalah itu juga ternyata membuat nilai-nilai rohani lahir. Nilai-nilai kekal. Saudara, kita akan ke surga itu nggak bawa apa-apa. Yang kita akan bawa tuh nilai iman itu, nilai kekekalan. Dan dengan masalah itulah nilai kekekalan itu dilatih. Kita lihat ya, 1 Petrus 1 saya baca untuk Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai 7, dia bilang begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, multimedia bisa tolong dibantu, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini warisan kekal, Bapak Ibu. Yaitu kita akan dapat ini waktu kapan? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ya. Jadi kita harus bersuka cita dengan berbagai pencobaan yang Tuhan izinkan, karena Alkitab berkata justru dari pencobaan itu lahir nilai-nilai kekal tadi. Ya, karena dikatakan di sini maksud semuanya itu pencobaan-pencobaan ini Bapak Ibu ya, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Wow, ya. Justru disinilah terbukti iman kita tuh palsu atau asli, ya, murni atau tidak. Membuktikan kemurnian iman kita dengan api, ya, dikatakan jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga, ya, ini keren banget. Saudara catat ini buat kita sendiri, dikatakan di sini, sehingga apa? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, ya, pertama puji-pujian, kedua kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow. Jadi nanti waktu Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya, bertemu dengan saudara dan saya yang punya nilai ini, itulah mahkota kita, mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya. Dan ternyata ketika kita sedang ada dalam problem dan kita bisa melihat masalah itu sebagai apa, itulah yang akan menentukan kemenangan kita. Ya. Kalau kita melihat lebih fokus kepada masalah, kita melihat masalah kita besar dan kita melihat Tuhan bahkan nggak kelihatan, maka itu akan menjadikan Tuhan jadi hantu. Ya, itu ada contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya itu nanti Bapak Ibu baca di dalam Matius 14 ayat 26 sampai ayat 27. Nah, pada saat itu murid-murid sedang menghadapi badai, masalah ya, itu masalah. Waktu mereka ada di dalam di danau Galilea ya Bapak Ibu. Lalu ketika mereka sedang ketakutan nih, ya, ketakutan itu manusiawi ya, karena kita manusia, kita bisa saja takut. Tapi kalau kita izinkan ketakutan itu menguasai hidup kita dan masuk di dalam kita, maka kadang-kadang bahkan pertolongan Tuhan itu kita lihat sebagai hantu. Contohnya saudara, kita lihat di dalam Matius 14 ayat 26-27, ya, murid-murid waktu ketakutan dengan badai, lalu yang terjadi adalah mereka melihat Tuhan datang untuk menolong mereka di atas air, tapi mereka berteriak dan mereka berkata, itu hantu, ya, mereka berteriak-teriak. Itu hantu, ya. Mereka takut. Itu hantu, padahal itu Tuhan. Betapa sering kita lihat Tuhan seperti hantu juga, ya enggak sih?
Kita lihat masalah itu seperti hantu. Padahal Tuhan mau latih kita supaya kita mungkin jadi lebih sabar. Tuhan mau latih kita supaya kita menjadi lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena seringkali yang terjadi adalah ketika masalah kita cari Tuhan. Begitu masalah selesai, kita bye-bye Tuhan. Nanti kalau masalah lagi, datang lagi cari Tuhan. Itu sama dengan kita menjadikan Tuhan unit gawat darurat. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi ketika masalah datang, Tuhan izinkan terus ada di sekeliling kita, justru bagus kan? Kita akan nggak bisa jauh dari Tuhan. Saya berdoa kita tidak menjadikan Tuhan UGD, tapi kita jadikan Tuhan adalah yang terpenting dalam hidup kita. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita akan belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab. Bagaimana kunci kemenangan dia menghadapi setiap masalah yang dia hadapi. Ya, ada di dalam 2 Tawari. Nanti Bapak Ibu akan baca. Saya nggak baca semua karena ini sebuah kisah. Saya cuma ambil beberapa hal yang menjadi cuplikan daripada apa yang saya mau sharingkan bagi Bapak Ibu pagi ini, yaitu tentang seorang raja yang bernama Yosafat. Ya, ini adalah Raja Yehuda. Nah, Bapak Ibu, Yosafat juga pernah mengalami yang namanya ketakutan. Tapi saudara lihat ya, ini saya bilang ketika dia mengalami masalah, apa yang kita lakukan itu kunci untuk kita menang atas masalah itu. Yosafat pasal yang kedua, di dalam 2 Tawari pasalnya yang ke-20, ya, itu kisah tentang kemenangan atas Moab dan Amon, ya. Moab dan Amon itu adalah musuh Israel pada masa itu, dan raja yang memerintah di saat ini adalah Yosafat. Nah, Yosafat juga pernah mengalami yang namanya ketakutan. Kenapa dia takut? Kalau Bapak Ibu baca, ayat 1 berkata begini, setelah itu Bani Moab dan Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meunim. Banyak banget musuhnya. Lalu orang datang dan bilang kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Saking banyaknya musuh yang maju menyerang, Alkitab berkata, Yosafat menjadi takut. Nah, apakah Bapak Ibu sedang mengalami ketakutan pagi ini? Mari belajar dari Yosafat ya. Dia manusia biasa, kita juga sama. Lalu, kita bilang waktu kita jadi takut, Yosafat jadi takut, ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Itu poin ya. Ketika kita menghadapi masalah, apa yang kita lakukan itu akan menentukan kemenangan kita. Kita bisa seperti Yosafat mencari Tuhan ya. Karena Bapak Ibu, Alkitab berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ketika kita fokus kepada masalah atau pencobaan, kita akan melihat masalah itu menghantui kita dan membuat kita semakin kecil ya. Tapi ternyata firman Tuhan bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang luar biasa. Benar begitu Bapak Ibu? Apakah begitu? Tidak kan? Pencobaan yang kita alami itu apa? Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Pencobaan yang saya alami, atau katakan buat diri sendiri, pencobaan yang saya alami itu adalah pencobaan apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan udah punya sebuah takaran. Tadi malam Pastor Ruta sampaikan itu, bahwa ada sebuah takaran bahwa Tuhan tahu kita nggak akan mampu kalau melebihi itu, karena Dia adalah Bapa yang baik. Dikatakan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan ketika kita sedang menghadapi pencobaan, Alkitab berkata, Dia setia dan adil. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Katakan amin. Amin. Wow, Tuhan kita baik banget Bapak Ibu. Dia kasih kita kekuatan, kita dapat menanggungnya. Tuhan mau bawa kita ke level yang baru. Nah, seperti Raja Yosafat, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan Alkitab mencatat, kalau nanti Bapak Ibu baca di akhir dari perjalanan peperangan Yosafat, kemenangan ada di pihak dia. Apa langkah Yosafat dalam mencari Tuhan? Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat di sana, dia berdoa. Nah, sekarang ketika kita menghadapi masalah, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita mencari orang lain?
atau kita mencari Tuhan di dalam doa-doa kita? Alkitab mencatat di sini di dalam ayatnya yang ketiga, Yosafat mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saya mau tanya dulu ya, berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini ikut dalam doa puasa? Boleh raise hand yang ikut dalam doa puasa. Amin. Puasa itu apa sih tujuannya? Puji Tuhan, terima kasih ya Ibu Ineke, Ibu Novia, Bapak Wahyu dan Ibu Susan, Kion, Bu Devi. Kita semua sedang berpuasa ya, Ibu Rafita ya. Puji Tuhan. Kenapa kita perlu berpuasa? Itu salah satu bentuk pengakuan kita kepada Tuhan. Aku nggak bisa nih tanpa Tuhan. Ada hal-hal atau ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan doa-doa biasa. Itu kata firman Tuhan. Ada hal-hal atau masalah yang harus diatasi dengan doa dan puasa. Jadi ketika kita berpuasa tuh kita sedang menarik tangan Tuhan dan kita bilang, Tuhan bantu bereskan masalah saya dan saya ngumpet di sini. Saya mau mengisi rohani saya dan membuat rohani saya semakin besar. Jadi rahasia pertama dari Yosafat itu adalah dia berdoa. Bapak Ibu, ketika masalah datang, ayo cari Tuhan duluan. Ayo berdoa, ayo berseru kepada Tuhan. Ayo minta tolong kepada Tuhan. Jauh melebihi saudara minta tolong kepada manusia. Dan yang kedua, ambil waktu berpuasa. Ambil waktu berpuasa. Di dalam puasa, kita sedang melepaskan ego, hak-hak kita, keinginan-keinginan daging kita. Sehingga roh kita akan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, kita berkata bahwa kekuatan kita terbatas, tapi kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Di dalam doa dan puasa, kita sedang mengundang kekuatan Tuhan yang unlimited itu untuk mengatasi semua persoalan hidup kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, apa rahasia daripada Yosafat? Yosafat, kalau kita lihat di dalam, kita loncat ke ayatnya yang ke-17, Bapak Ibu, dikatakan di sana, ayatnya yang ke-17, dalam peperangan ini, ya, mereka berperang dengan cara Tuhan. Tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Yang ketiga, ketika Tuhan suruh kita lakukan apa? Taat, Bapak Ibu. Ya, pakai cara Tuhan, jangan cara kita. Kalau Tuhan suruh Bapak Ibu lakukan sesuatu, lakukan saja. Ketika firman Tuhan bilang, ketika saudara ditipu, ketika saudara mengalami banyak kesaksian di sini ya, orang-orang yang mengalami tipuan, orang-orang yang mengalami masalah. Tapi ketika Tuhan bilang ampuni, ketika Tuhan bilang berdiam diri, ketika Tuhan bilang tidak usah pakai cara-cara dunia. Ya, contoh salah satu kesaksiannya Pak Suharsono dan Ibu Vero ya, ketika mereka ditipu, Tuhan bilang diam aja. Tuhan bilang ampuni, mendoakan musuhmu. Lakukan aja Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang bahkan akhirnya memakai cara-cara untuk mencari penipu itu, justru mereka kehilangan. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka berdoa, mereka mengampuni musuhnya, mereka bahkan tenang-tenang saja. Uangnya yang tadi dicuri dikembalikan. Amin Bapak Ibu. Jadi mari, ketika Tuhan bilang pakai caraku, diam diri, nantikan aku, izinkan aku berperang untuk kamu. Ya diam aja, tunggu aja Tuhan. Tuhan akan membela saudara. Contohnya seperti Yosafat. Jangan pakai cara kita, tapi pakai cara Tuhan. Percayalah bahwa dia adalah Bapa yang baik. Amin Bapak Ibu. Dan akhirnya kemenangan Tuhan berikan. Kita punya banyak kesaksian Bapak Ibu, dan sering sekali Pastor Luther sudah menyampaikan bahwa di masa-masa ketika kita mengalami tipuan, ya Bapak Ibu, gereja kita mengalami banyak kerugian, dan banyak orang bilang, ayo pakai cara hukum, ya, tuntut, cari itu orang penipu. Tapi kita bilang mau ngapain, kita temukan dia juga ngapain. Kalau dia bisa ganti, kalau enggak, kan kita jadi berdosa juga. Ya udah, kita ampuni aja dia, kita berdoa aja dan nantikan Tuhan. Dan akhirnya, toh masalah kita selesai. Gereja juga bisa selesai dibangun. Itulah cara Tuhan Bapak Ibu ya. Jangan pakai cara-cara atau logika kita, tapi izinkan Tuhan yang berperang menggantikan kita. Yang keempat adalah
Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka itulah bukti bahwa kita sangat mempercayai apa yang Tuhan katakan. Kalau hari ini nubuatan datang kepada Bapak Ibu dan nubuatan itu bilang, sembuh, percaya aja bahwa saudara pasti disembuhkan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, Tuhan akan membuka pintu bagi saudara, percaya saja pintu akan dibukakan. Hari ini belum terjadi, nggak usah menyerah dan langsung bilang, aduh kok nggak selesai-selesai, aduh kok sakitku nggak sembuh-sembuh. Jangan Bapak Ibu, tapi percaya saja. Percaya adalah wujud bahwa kita sangat-sangat beriman kepada Tuhan. Wujud bahwa kita mengasihi Tuhan. Percayalah kepada perkataan hamba-hamba Tuhan. Ya, saya temukan ya Bapak Ibu, sejak ada pelayanan online ini, banyak kesaksian. Dan saya temukan bahwa ada orang-orang yang ketika mereka menerima nubuatan, mereka langsung mengalami mujizat. Tapi ada yang harus menunggu. Dan dalam masa-masa menunggu ini, banyak orang yang hopeless. Banyak orang yang berhenti berharap. Ada juga yang ketika mengalami masalah, Tuhan tolong, langsung udah nggak tahu lagi kemana. Ya, ada juga yang seperti begitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya belum mengalami sesuatu, bersyukur karena Tuhan lagi latih kita supaya kita tidak menjadi orang yang ketika ditolong, kita tidak berterima kasih atau kita pergi, kita tidak lagi pernah ibadah, kita udah nggak lagi cari Tuhan. Seperti itu bisa terjadi Bapak Ibu. Nah itu kan nggak bagus. Karena ternyata akhirnya daripada semua ini bukan kesembuhan, bukan mujizat yang terpenting, tapi hidup saudara bersama dengan Tuhan. Itu sampai kekal selama-lamanya. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap situasi yang Bapak Ibu selalu ada sedang hadapi. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Yosafat ini adalah selalu bersyukur dan memuji menyembah Tuhan. Ini yang ada satu kisah bahwa di surga itu ada banyak ruang. Dan ketika ada satu ruang yang dimasuki, kok kosong ya? Ternyata ruang itu adalah ruang ucapan syukur. Ternyata penduduk bumi itu jarang mengucap syukur. Ya, kalau kita undang pendeta, syukuran karena anak naik kelas, diberkati, tambah umur, atau bisnisnya berhasil, buka usaha baru, kita gampang berucap syukur. Tapi apakah ketika kita sedang malang, kita sedang mengalami masalah, dan kita bilang, mari kita bikin ucapan syukur, jarang terjadi Bapak Ibu. Tapi pagi ini kita belajar, bahwa salah satu cara mengubah masalah menjadi kemenangan adalah mengucap syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ayat 18 berkata, waktu Yosafat sedang ada dalam peperangan, justru dia lakukan ini. Ayat 18, boleh ditunjukkan multimedia ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ya, Yosafat mengajak seluruh rakyat untuk sujud menyembah di hadapan Tuhan. Ya, dan ada juga ayatnya di dalam ayatnya yang ke-22 ya, di sana dikatakan ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, ternyata di dalam pujian itu ada kemenangan loh. Jadi mari ketika kita sedang ada dalam masalah, mari belajar memuji Tuhan. Mari belajar menyanyi, bersorak, memuji. Ibu saya, mama saya itu sekarang umurnya 93 tahun. Tapi saya belajar rahasia dia. Dia penuh dengan puji-pujian. Kadang malam, saya kalau tidur dengan mama saya itu, malam itu kadang-kadang saya nggak bisa tidur. Karena dia memuji sepanjang malam. Dia menyembah karena dia udah nggak tahu kapan malam, kapan siang ya. Jadi yang terjadi adalah dia lebih banyak sepanjang malam tuh bisa menyanyi, memuji Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Saya pikir itu rahasia ya, dia panjang umur, dia ngalami jantung koroner sembuh, dia ngalami gagal ginjal sembuh, dia ngalami stroke total sembuh, dia ngalami patah tulang sembuh, dia ngalami prolaps sembuh. Mama saya tuh memang orang yang suka memuji, menyembah Tuhan. Bermazmur bisa sepanjang malam, nyanyikan lagu-lagu baru buat Tuhan. Wow.
Dan saya lihat memang betul, Tuhan itu bertata di tempat tinggi, tapi Tuhan bertata juga di atas puji-pujian umatnya, kata firman Tuhan. Jadi mari ketika ada masalah, izinkan Tuhan bertahta di atas pujianmu, maka Tuhanlah yang akan berperang menggantikan saudara dan saya. Hasilnya adalah, Alkitab berkata, di dalam, kita lihat ayatnya yang ke 25 ya Bapak Ibu. Kita lihat di sana. Wow, ini luar biasa saudara ya. Ketika orang Yehuda tiba di tempat, kita lihat di dalam ayat, saya baca aja ayat yang ke-23 ya. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri. Ayat 22 saya baca ya. Ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan ya. Lalu ayat 23 saudara dikatakan, Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi Tuhan membuat kekacauan di musuh-musuh yang maju menyerang mereka. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai. Wow, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Jadi bangsa Israel dan Yehuda ini ngapain? Cuma memuji menyembah Tuhan. Cuma berlutut berdoa dengan Tuhan. Tapi yang terjadi, Tuhan pukul musuh mereka sendiri. Wow, keren kan? Bapak Ibu mau berperang atau mau Tuhan yang berperang? Coba tulis di kolom komentar. Saudara mau yang berperang? Tulis. Saya mau yang berperang. Tapi kalau saudara mau Tuhan yang berperang, tulis di kolom komentar. Sebagai ungkapan iman kita, Tuhan akan berperang untuk kita. Amin. Katakan kepada diri sendiri, Tuhan akan berperang untuk kamu, Leni. Tuhan yang akan berperang untuk Ibu Oi. Tuhan yang akan berperang untuk Ibu Melisa. Tuhan yang akan berperang untuk Ibu Meme. Tuhan yang akan berperang untuk Ibu Diana. Tuhan yang akan berperang untuk Joel. Tuhan yang akan berperang untuk saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Dan hebatnya saudara lihat ya ayat yang ke-25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk apa? Menjarah. Wow, barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu. Bukan orang Israel rampas nih. Musuh rampas dari orang Israel. Tapi orang Israel tidak mengambilnya kembali. Tuhan yang berperang. Dan mereka cuma tinggal datang ambil lagi jarahan itu Bapak Ibu ya. Dikatakan mereka ambil barang-barang rampasan yang orang rampas dari mereka. Lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Wow, ini abundantly ya Bapak Ibu ya. Dikatakan lebih banyak daripada 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Saudara, akan ada orang kaya mendadak. Dan itu anak-anak Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan akan memerintahkan kekayaan bangsa-bangsa. Datang kepada siapa? Bukan kepada orang fasik, tapi kepada orang benar. Pastikanlah bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah orang benar. Berkat itu Tuhan perintahkan, ayo datang kepada anak-anak yang sedang ikut Zoom pagi hari ini. Haleluya. Kion mau dapat berkat? Ayo buka tangan, terima. Amin. Tuhan perintahkan berkat. Berkat datang ke Kion sana. Berkat pergi ke Ibu Esther. Haleluya. Berkat pergi ke Ibu Hedi. Tuhan datang. Berkat datang ke saya. Amin. Kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Dan pada hari keempat, ini luar biasa. Mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Saya berdoa pagi hari ini, kita yang ada di Zoom, kita yang ada di Facebook, kita yang ada di YouTube. Inilah lembah pujian kita. Haleluya. Amin. Dan ketika Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya, maka Tuhan akan berperang untuk kita. Tuhan akan memberikan apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi
sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari nyanyi sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, Jesus, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dengan iman. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Mari kita buat sebuah tindakan iman, Bapak Ibu. Apa masalah Bapak Ibu pagi hari ini? Tuhan, saya jauh ya dari Bapak Ibu. Ada yang di Amerika, ada yang di Surabaya, ada yang di tempat Bapak Ibu. Kita nggak bisa bertemu. Tapi Tuhan ada dengan saudara. Saudara bilang ke Tuhan pagi hari ini, apa musuhmu? Kalau Yosafat tadi, musuhnya adalah bangsa-bangsa Moab, Amon, dan Meonim. Tapi Bapak Ibu pagi ini apa musuh saudara? Penyakit. Apa nama penyakit Bapak Ibu? Cancer, sakit ginjal, sakit jantung. Tuhan punya stok banyak di surga. Mau jarah, mau ambil kesembuhan. Ayo kita doa sama-sama. Latih iman. Masalah ini untuk melatih iman, ya. Ketika kita selesai masalahnya dan apa nilai belum lahir, sayang Bapak Ibu, kita bisa juga akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan mau melalui masalah, saudara akan bertemu Tuhan. Mari Bapak Ibu, musuh saudara apapun itu, lihat Tuhan lebih besar dari masalah. Mari bicara ke Tuhan. Kita ambil waktu sebelum saya serahkan kepada Pastor Luther. Ini waktu saudara melatih iman. Mari berdoa. Saudara berdoa. Bilang ke Tuhan, Tuhan, musuhku, ginjal saya sedang bermasalah. Musuhku adalah suamiku sedang ditawan oleh kuasa gelap. Musuhku adalah berkatku diambil. Dan hari ini aku datang kepadamu. Saudara ambil waktu puasa, ayo ikuti kami sedang puasa dan ini adalah hari ketiga. Ambil waktu doa dan puasa. Lalu izinkan Tuhan bicara. Apa yang harus saya lakukan? Jangan pakai cara kita, tapi cara Tuhan. Kalau Tuhan bilang berdiam diri, ya udah diam diri. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya ayo ampuni. Kalau Tuhan bilang jaga makan, ayo jaga makan. Dan ayo memuji menyembah Tuhan. Penuhi ruang surganya Tuhan dengan ucapan syukur kita. Tuhan, aku berdoa kepada anak-anak-Mu. Dengarkan doa mereka pagi ini. Apapun musuh yang sedang maju menyerang mereka, kami mau lihat Tuhan yang lebih besar dari musuh kami.
Engkau yang akan berperang menggantikan kami, dan kami akan diam saja. Semua yang iblis curi dari kami, seperti orang Amon dan Moab yang mencuri hasil jarahan bangsa Israel, kami akan ambil kembali. Ambil, saudara, ambil apa yang selama ini iblis curi dari engkau. Kesehatanmu, suamimu, anak-anakmu, ambil dengan iman. Aku ambil kembali, Tuhan. Aku ambil kembali semua yang iblis ambil daripadaku. Aku ambil kembali dalam nama Yesus. Tuhan sudah memenangkan itu dan saudara tinggal ambil. Saudara tinggal terima. Buka tangan, saudara nggak perlu berperang. Tuhan yang berperang menggantikan engkau. Tetaplah mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima kemenangan kami pagi ini. Deklarasikan, saudara, perkatakan, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang saya terima pagi ini. Terima kasih untuk suamiku yang kembali. Terima kasih untuk anak-anakku yang kembali. Terima kasih untuk hutangku yang Tuhan lunasi, bantu saya melunasinya. Terima kasih untuk pekerjaan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat yang sudah Tuhan sediakan bagiku. Dan aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba selesai, tapi Roh Kudus terus kuatkan anak-anakmu. Terus berikan kami hati yang tetap mengucap syukur. Oh Tuhan baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pastor Lut. Ya, puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Saya ketika masalah datang, persoalan datang, hadapi dengan sukacita. Itu ujian iman Bapak Ibu. Tidak melampaui kekuatan karena masalah persoalan yang kita hadapi. Alkitab katakan pencobaan-pencobaan biasa tidak melampaui 1 ons pun. Karena Tuhan juga akan berikan jalan keluar. Dan saudara dan saya akan dewasa dalam iman, naik kepada level rohani yang lebih tinggi, bisa lihat dengan cara yang berbeda, dan bisa menolong banyak orang. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini sedang hadapi masalah, bersyukurlah. Karena itu adalah waktu promosi bagi saudara. Waktu di mana Tuhan bawa kita kepada level-level yang baru. Amin. Jujur kalau kita mau bersaksi, banyak kali Tuhan jawab kita itu di tengah-tengah masalah dan persoalan. Amin. Ketika Anda sedang bergumul, justru Tuhan jawab kita. Ketika persoalan lagi banyak, Tuhan jawab saudara dan saya. Ujian yang paling berbahaya bagi kita itu adalah ketika Bapak Ibu mengalami tinggal di daerah comfort zone, karena kita nggak bisa maksimalkan potensi, nggak mau doa, nggak mau cari Tuhan, kita andalkan kekuatan, kemampuan, apa yang ada pada kita. Adanya Tuhan izinkan masalah untuk bawa kita meninggalkan comfort zone, sehingga kita sampai kepada pelabuhan kesukaan. Memang nggak enak Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, maka Alkitab katakan bahwa peperangan ini bukan milik saudara, tapi milik Tuhan. Dan hak kita dijamin oleh Tuhan. Ketika orang-orang yang melewati masalah dengan sukacita, melewati masalah, karena itu adalah ujian iman, maka mereka utuh sempurna, tidak kekurangan suatu apapun, ada puji-pujian, kemuliaan, hormat. Saya lihat nggak ada kekurangan suatu apapun. Tidak ada orang yang mati karena masalah, kecuali dia mau bunuh diri, saudara. Karena masalah tidak datang kekal, Bapak Ibu ya. Tapi yang terjadi adalah saya lihat ketika orang hadapi masalah dengan hati yang bersukacita, dengan sebuah pengertian mengenal Tuhan dengan benar, itu adalah ujian iman, maka dia jadi dewasa. Dia jadi orang yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita harus jadi orang yang dewasa, supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita nggak boleh lagi jadi anak-anak, tapi kita harus jadi orang dewasa. Bahasa Yunani memberikan ada 5 tingkatan rohani. Nepios itu bayi 0 sampai 5 tahun. Di atas nepios itu ada yang namanya teknon, umur 13 sampai umur 19 tahun. Itu namanya teknon. Ya. Kemudian ada yang umurnya yang namanya paidion. Ya. Paidion itu adalah umur daripada 19 tahun sampai umur 25 tahun. Paidion. Di atas paidion itu ada huios. Huios itu adalah umur 26 tahun sampai umur 50 tahun. Masa-masa di mana bisa dipercayakan, masa-masa kita memaksimalkan potensi, masa-masa umur kita lagi
kita berproduksi dan sebagainya. Dan di atas huios itu ada pater, P-A-T-E-R, pater. Bahasa Inggrisnya father, bahasa Indonesianya bapak, menjadi bapak. Bagaimana seseorang bisa jadi bapak? Ada orang yang bisa rambutnya putih, tapi dia bukan bapak. Bapak itu adalah memaksimalkan potensi, bisa melewati masalah, belajar dari masalah dan persoalan. Lalu itu dia mendelegasikan itu kepada next generation dan new generation. Masalah persoalan itu baik bagi kita, bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Berapa banyak yang tahu bahwa masalah membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan? Bersyukurlah. Ya, ada yang berkata, saya mau usir semua masalah, saya pergi, berarti Anda harus mati. Hidup tanpa masalah itu artinya Bapak Ibu harus seperti detak jantung yang seperti itu. Nggak ada manusia yang tidak ada masalah. Semua orang, semakin Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin Anda doa puasa 10 hari, doa puasa 40 hari, satu neraka akan serang saudara. Ya, tujuannya bukan menghancurkan kita, tujuannya adalah membuat kita semakin dewasa, semakin kuat, semakin percaya bahwa Tuhan yang jadi pembela bagi kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pastor Lenny, bahwa Yosafat hanya memuji Tuhan, Tuhan yang berperang bagi orang Israel. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita akan berdoa untuk persembahan kita ini. Bapak Ibu, kita nabur untuk acara kita nanti minggu depan, yaitu Healing and Prophecy Summit yang ada di Denpasar. Bapak Ibu taruh angka 1-nya di belakang ya. Jadi kalau itu 200.000, 200.000 001. Kalau itu 500.000, 500.001. Ya, kalau itu 50.000, 500.001. Ya, kita akan menabur. Mungkin Bapak Ibu tidak pergi, tapi kita ikut terlibat di dalamnya melalui apa yang Bapak Ibu tabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke?